Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau bekerja dan melayani Tuhan. Saudara, mari kita mulai renungan kita dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah imani hidup yang baru. Mengapa saudara dan bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita? Ayat inti firman Tuhan di dalam Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara, jika kita membaca keseluruhan cerita Yusuf ini yang terdapat di dalam buku Kejadian 50 ayat 15 sehingga 21 khususnya. Nah, ini adalah satu peristiwa di mana Yusuf menenangkan saudara-saudaranya yang takut kalau Yusuf berdendam kepada mereka atas perbuatan mereka di masa yang lampau. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang sahabat mendadak tiba-tiba tidak datang lagi ke gereja. Mengapa? Karena dia kecewa melihat anggota keluarganya yang paling rajin ke gereja. Dia kata setiap sabat mereka ke gereja, tetapi sehari-hari di rumah setelah sampai dari gereja, mereka mengeluh dan khawatir terus akan hidup mereka. Dia kecewa karena tidak ada bezanya ke gereja atau tidak. Kerajinannya ke gereja nyatanya tidak memberi kesan dalam hidup rohani mereka. Saudara, kita kembali kepada bacaan firman Tuhan. Ilustrasi di atas peristiwa itu, suasana itu juga berlaku kepada saudara-saudara Yusuf. Bagaimana ini terjadi? Telah bertahun-tahun lamanya Yusuf sudah memberikan pengampunan kepada mereka. Telah sekian lama mereka merasakan penjagaan Yusuf di Mesir, lengkap dengan berbagai kemudahan. Ternyata semua itu tidak benar-benar mengubah pemikiran mereka. Abang-abang Yusuf masih memandang diri mereka sebagai penindas yang kejam, yang menjual adiknya Yusuf menjadi hamba abdi. Maka tidak heranlah jika setelah Yakub bapak mereka meninggal, mereka kembali hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Mereka cemas kalau Yusuf setelah ayah mereka meninggal, Yusuf menuntut balas pada mereka. Namun saudara, untuk pendek cerita, di akhir cerita, Yusuf ini kebahagiaan terjadi dalam keluarga mereka. Namun, apa yang menjadi pengajaran kepada kita? Apa aplikasi daripada cerita di dalam bab yang kita baca ini? Nah saudara, perjumpaan dengan Tuhan dimaksudkan untuk mengubah diri kita. Artinya kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Hidup dalam gaya hidup yang baru. Selanjutnya, hidup baru ini semestinya dirasakan kesannya oleh orang-orang terdekat. Dirasakan oleh anggota keluarga kita, sahabat kita yang terdekat. Pada saat kita menerima anugerah pengampunan Tuhan dengan segenap iman percaya, itu seharusnya kita meninggalkan manusia lama yang hidup dalam ketakutan dan kecemasan atau kekhawatiran. Itu makanya saudara, mari kita menghayati kembali identiti kita sebagai umat yang telah ditebus dan terus bertumbuh
dalam kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini panggilan untuk kita ialah marilah kita hidup dengan penuh keyakinan. Marilah kita hidup dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang sudah ditebus oleh Juru Selamat. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang kepada Tuhan, saudara, Dia akan memberikan kita kemampuan, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus yakin dan sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang sudah menerima penebusan Tuhan. Mari saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hadir memberikan kami pengertian pagi ini, sehingga kami boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.